Saat ini sepertinya PSSI sedang menjalankan sebuah misi yang menurut saya ini silent operation mereka untuk tidak gembar-gembor, terus bekerja, terus berusaha, terus berjuang agar mendapatkan yang terbaik. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, buka-bukaan tentang apa yang terjadi sebelum menekan kontrak baru bersama tim Merah Putih. Dia mengatakan tidak pernah dihubungi untuk melatih Timnas Korea Selatan. Seperti diketahui, Shin Tae-yong baru saja menandatangani kontrak baru di Timnas Indonesia hingga 2027. Ia baru menekan kontrak pada akhir Juni, hanya beberapa hari sebelum kontrak lamanya di Timnas Indonesia habis. Sementara itu, Shin Tae-yong buka suara setelah kontraknya diperpanjang oleh PSSI untuk memimpin Timnas Indonesia untuk 3 tahun ke depan. Namun, sebelum tanda tangan kontrak, ada beberapa rumor yang berembus. Satu di antaranya, Shin Tae-yong dikabarkan diminati Timnas Korea Selatan. Lalu, apa kata STY soal kabar tersebut? Saya tidak pernah mendapat tawaran dari Timnas Korea Selatan, kata Shin Tae-yong. Pernyataan Shin Tae-yong itu terucap kepada wartawan pada acara peresmian sebuah lapangan sepak bola modern yang diberi nama Shin Tae-yong Soccer Park, Sabtu di kota Yongdeok. Jairo Riedewald tercatat memiliki 3 caps bersama timnas Belanda pada level senior. Namun, sesuai dengan aturan FIFA, ada situasi yang memungkinkan Riedewald tetap bisa membela timnas Indonesia. Kabar Riedewald tertarik membela timnas Indonesia mencuat dari mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani. Dia mengaku dihubungi kerabat Riedewald dan memberikan beberapa pesan. Pesan pertama, Hassani diberitahu bahwa Riedewald tertarik untuk membela timnas Indonesia. Pesan kedua, sekaligus meluruskan kabar yang selama ini beredar, nenek Riedewald dari Manado, bukan dari Suriname. Garis keturunan itu memungkinkan pemain 27 tahun untuk bisa membela timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Lalu, bagaimana dengan status Riedewald yang pernah membela timnas Belanda? Berdasarkan pada data Transfermarkt dan Soccerway, Riedewald pernah membela timnas Belanda. Bukan hanya pada level usia, ex-pemain Ajax Amsterdam itu pernah bermain untuk Belanda pada level senior. Riedewald punya 3 caps bersama timnas Belanda. Data itu tak bisa dibantah. Namun, ada aturan yang memungkinkan Riedewald bisa bermain untuk timnas Indonesia. Pertama, caps yang didapat Riedewald bukan pada laga internasional level A. Laga level A antara lain Piala Eropa, Piala Afrika, Piala Dunia, Piala Asia, hingga Copa America. Kedua, pada 2021, FIFA mengatur bahwa pemain bisa pindah asosiasi jika usianya belum 21 tahun saat membela negara lamanya. Riedewald mendapat caps bersama Belanda pada usia 19 tahun. Jadi, secara teori, Riedewald bisa bermain untuk timnas Indonesia. Pengamat dan komentator sepak bola, Roni Pangemanan, membeber analisisnya ihwal kandidat penyerang yang dinilainya paling pas untuk memperkuat timnas Indonesia. Ropan menilai, di antara banyak nama kandidat yang muncul belakangan ini, Ole Romeni adalah yang paling pas. Romeni merupakan salah satu pemain diaspora Indonesia, yang saat ini merumput di Belanda. Nenek dari pihak ibunya lahir di Medan, Sumatera Utara. Saat ini, Romeni berstatus sebagai pemain FC Utrecht. Ole Romeni ini menurut saya paling pas. Yang terbaik namun semua kembali ke PSSI untuk melihat. Mungkin saja sudah terjadi kontak-kontak. Apalagi ia sudah pernah dihubungi PSSI, ujar Ropan. Ropan mengakui ada sejumlah nama lain yang bisa dinaturalisasi. Namun, menurut mantan wartawan olahraga ini, Romeni tetaplah pilihan terbaik di antara nama-nama tersebut. Menurut Ropan, saat ini PSSI bisa jadi sedang melakukan operasi rahasia untuk bisa meminang Romeni. Salah satu indikasinya, semua pihak di PSSI terkesan bungkam ketika ditanyai soal Romeni. Saat ini, sepertinya PSSI sedang menjalankan sebuah misi yang menurut saya merupakan silent operation mereka untuk tidak gembar-gembor, terus bekerja, terus berusaha, dan terus berjuang untuk mendapatkan yang terbaik. Tutup Ropan. Kata-kata pelatih baru Venezia FC soal pemain timnas Indonesia, Jay Itzes, dan kawan-kawan menarik diulas. Eusebio Di Francesco yang akan menjabat sebagai pelatih baru Venezia ini membicarakan soal kondisi skuad Venezia jelang mengarungi musim baru. Ya, Venezia resmi menunjuk Eusebio Di Francesco sebagai pelatih anyar. Dia menggantikan Paolo Vanoli yang direkrut Torino. Eusebio Di Francesco sendiri sudah memiliki banyak pengalaman. Dia pernah direkrut melatih klub-klub top Eropa, termasuk AS Roma.
Di Venezia, Eusebio Di Francesco menandatangani kontrak 2 tahun. Kini, dia pun menantikan perjalanannya dengan Venezia yang baru saja promosi ke Serie A Liga Italia. Antusias menatap perjalanan baru bersama Venezia, Eusebio Di Francesco mengaku terkesan dengan kondisi skuad di tim. Sebab, Venezia memiliki perpaduan talenta muda seperti Jay Itzes dengan pemain berpengalaman. Jelas sekali bahwa ada perpaduan yang indah antara talenta muda dengan pemain yang berpengalaman, ujar Di Francesco. Eusebio Di Francesco pun mengaku tidak akan banyak mengubah kondisi skuad Venezia. Tetapi, dia meminta para pemain harus bekerja lebih keras dari musim sebelumnya karena kini akan bertarung di ajang lebih bergengsi. Para pemain harus sadar dan bekerja lebih keras daripada yang mereka lakukan di musim sebelumnya, tutur Eusebio Di Francesco. Venezia akan menghadapi Brescia dalam laga perdana Liga Italia 2024-2025. Laga itu akan digelar pada 11 Agustus 2024. Menarik menantikan kiprah tim tersebut. PSSI dikabarkan sedang mencari beberapa pemain keturunan baru untuk membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pemain keturunan yang dibidik PSSI adalah Ole Romeni. Ole Romeni merupakan pemain asal Belanda yang mempunyai darah Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, ia sempat bertemu secara langsung dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ole Romeni kini bermain bersama klub asal Belanda, FC Utrecht. PSSI mendekati Ole Romeni agar lini depan timnas Indonesia bisa lebih tajam. Seperti diketahui, Shin Tae-yong sempat mengeluhkan lini depan timnas Indonesia yang kurang tajam saat bertanding pada putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu-satunya striker murni yang berhasil mencetak gol hanya Ramadan Sananta. Sebenarnya ada Ragnar Oratmangoen, tapi pemain tersebut bertipikal lebih ke flank, bukan striker murni. Untuk tampil pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia membutuhkan striker-striker berkualitas. Sebab, timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang berat untuk mendapatkan 2 tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pendekatan yang dilakukan PSSI kepada Ole Romeni mendapatkan dukungan penuh dari Marcelino Ferdinand. Pemain timnas Indonesia itu setuju apabila sosok keturunan baru yang didatangkan PSSI bisa menambah kekuatan tim merah putih. Ya kalau pemain barunya itu sangat-sangat berkontribusi dan baik, kenapa tidak? Kata Marcelino Ferdinand. Sekjen PSSI, Yunus Nusi mengungkap kabar terbaru terkait nasib kiper naturalisasi Maarten Paes. Dia ragu pemain 25 tahun itu bisa menjalani debut bersama timnas Indonesia pada September mendatang. Timnas Indonesia sangat membutuhkan tambahan kekuatan untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada 5 September 2024. Garuda tergabung di grup C bersama tim-tim kuat yakni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Salah satu harapannya adalah tim asuhan Shin Tae-yong sudah bisa diperkuat Maarten Paes yang telah merampungkan proses naturalisasi pada akhir April lalu. Namun, Yunus Nusi mengisyaratkan bahwa PSSI pesimis Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Sang pemain masih terganjal masalah pergantian asosiasi dari KNVB ke PSSI. Ya, Maarten Paes sampai dengan saat ini belum bisa membela timnas Indonesia. Hal ini karena sang pemain sempat membela tim nasional Belanda saat usianya 22 tahun. Nah, hal inilah yang sedang diperjuangkan PSSI. Adapun PSSI membawa permasalahan ini ke CAS. Namun sampai dengan saat ini belum ada kabar baik didapat. Hadirnya Paes tentu bisa menambah kekuatan di sektor penjaga gawang. Namun Yunus belum yakin apakah Paes prosesnya bisa selesai dalam waktu dekat ini. Ia berharap ada kabar baik secepatnya. Kami sih belum tahu, tetapi kami sudah berupaya maksimal kok mengurusi Maarten Paes. Kami maksimal, tim kami tetap bekerja, pungkasnya.